Oke, ketemu lagi di videonya Pak Ugi. Sekarang videonya akan bahas terkait dengan kisi-kisi asesmen sumatif akhir jenjang nih, untuk kelas 9. Ya. Soal-soal ini sebetulnya sudah pernah dikasihin ya pas waktu sebelum liburan tuh ya. Kalian bisa pelajarin lagi, hanya saja di kisi-kisi untuk asas atau asesmen sumatif akhir jenjang ini kalian ada beberapa soal yang ditambahkan gitu ya terkait dengan nanti soal ujiannya, karena nanti di ujiannya itu akan dikasihkan 30 soal yang terdiri dari pilihan ganda, ada kemudian mencocokkan, menjodohkan, kemudian benar salah, ada juga satu lagi tuh yang pilihan ganda kompleks itu yang lebih dari satu jawaban. Cuman untuk esai tidak ada gitu ya. Jadi 30 soal, durasinya 90 menit kurang lebih gitu ya untuk nanti tesnya. Nah, seperti biasa gitu ya, kalau misalkan untuk matematika kan tidak bisa hanya baca teorinya aja gitu ya. Kalian cuman baca indikator soalnya ini apa, itu kemudian levelnya gimana. Nggak cukup kalau misalkan tanpa latihan. Jadi di sini Pak Ogi akan bahas soal-soal yang bisa kalian jadikan sebagai latihan persiapan untuk nanti pas asaj gitu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga akan memuaskan. Tentunya tergantung kalian gitu ya, apakah persiapannya mantap atau misalnya kurang gitu ya. Karena persiapannya bagus ya nanti insya Allah hasilnya juga akan lebih bagus juga ya. Pokoknya langsung aja ke soal nomor 1 ya. Nanti videonya akan dibagi menjadi 3 part gitu ya. Part pertama supaya nggak terlalu banyak ya, part pertama mungkin sekitar 9 atau 10 soalan gitu ya. Nanti untuk soal berikutnya dibahas di part berikutnya ya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Ini bentuk soalnya pilihan ganda, urutan naik yang benar dari deretan bilangan berikut. Nah ini bilangannya tuh ada 4 buah gitu, sama semua bilangannya, hanya saja urutannya yang beda. Kalau di sini kan diminta adalah urutan naik nih. Kalau misalkan urutan naik, artinya kalian harus cari tahu dulu bilangan yang nilainya terkecil dulu, kemudian diurutkan menjadi urutan yang semakin membesar gitu nilainya gitu ya. Jadi di sini ada 1,3 gitu ya. Ada 1,3, terus kemudian 60%, ada 1/2/3 dan 5/4. Oke. Kalian bisa ubah dulu ini ke pecahan desimal aja lah ya, biar kita mudah mengurutkannya. Sebetulnya sih nggak harus desimal ya. Kalian bisa ubah ke pecahan biasa juga boleh. Hanya saja memang kalau yang Pak Ogi bahas sekarang di pecahan desimalkan saja biar lebih mudah gitu ya. Oke, ini 1,3 tetap ya. Terus kemudian 60% itu kalau di pecahan desimalkan artinya jadi 0,6 ya. Dapat dari mana? 60% itu kan artinya 60/100 ya. Dicoret nolnya, kemudian jadi 6/10. 6/10 kan kalau dibagi berarti jadi 0,6 gitu ya. Lalu 1/2/3 berarti ini 1, gitu ya. 2/3 nya kita ubah ke pecahan desimal. Caranya adalah 2/3 ini kita bagi paksa angka 2 dengan 3 gitu ya. Bagi paksa maksudnya itu ya dipaksain aja kan. Biasanya suka bilang oh nggak bisa Pak 2 bagi 3. Ya bisa sebetulnya, dipaksain jadi koma-koma nanti itu ya. Oke, di sini 2 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 2 kan nggak bisa ya. Jadi nggak ada maksudnya. Bisa kita tambahkan 0, di sini biar kita bisa nambahin 0 juga di bawah di belakang angka 2 gitu ya. Lalu 3 kali berapa yang mendekati 20 ya, berarti 6 ya. 6, terus di sini 6 kali 3 18 ya. Dikurangkan ini jadi 2. Boleh tambahin 0 lagi di sininya. 6 lagi berarti ya 18. Kayaknya ini terus-terusan 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,66. 0,66 ini tambahin sama yang tadi jadi 0,67 aja ya, kita bulatkan ya gitu. Jadi di sini kan tadi udah 1, ini 1/2/3 itu ini kan 1, dulu nih. 1,2/3 nya terus diubah 2/3 nya jadi pecahan desimal. Jadi 2 dibagi 3 jadi 1,67 ya. Lanjut yang 5/4 ini juga diubah ke pecahan desimal, tinggal dibagi paksa aja kayak tadi sama ya. 5 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 5? Ini 1, 4 sini, terus di sini dikurangkan jadi hasilnya 1.
1 kan lebih kecil dari 4 yang nggak bisa ya, 4 kali berapa mendekati 1. Jadi di sini tambahin koma aja biar bisa kita tambahkan 0 di belakang angka 1. 4 kali berapa yang mendekati 10 berarti kali 2. 2 kali 4 jadi 8, sini dikurangkan ini jadi 2. Boleh tambahin 0-nya lagi, lalu 4 kali berapa mendekati 20 berarti jadi 5 ya. 5 kali 4 jadi 20. Nah, habis nih. Berarti hasilnya adalah 1,25. Nah, udah nih semuanya udah kita ubah ke pecahan desimal. Nah, tinggal kita urutkan aja mana yang lebih kecil. Berarti yang pertama yang paling kecil itu udah jelas di sini yang 0,6 ya, alias 60% tadi. Yang keduanya ada 1,3, 1,25 ya, 1,67, mana yang lebih kecil di antara ketiganya. Kita lihat angka yang pertama juga kan 1 ya. Paling kiri dulu ya lihatnya. Sama semua, kalau misalkan sama semua lihat ke angka yang berikutnya. Gitu ya. Angka yang sebelah kanannya. Ini 3, ini 6, terus kemudian ini satu lagi 2. Yang paling kecil artinya ya 2 ya. Berarti 1,25 dong. Jadi sini nih ya, yang keduanya. Jadi artinya ya sekali lagi 1,3 itu lebih besar ternyata daripada 1,25. Jadi jangan dibacanya 1,25 atau ada yang suka biasanya ini nih suka disebutnya 3,14. Khawatirnya kalau misalkan dibandingkan dengan 3,2, kalau ini dibacanya 3,14 disangkanya tuh jadi yang paling besar itu adalah 3,14 gitu ya. Padahal harusnya bacanya itu 3,14 bukan 3,14 gitu ya, supaya menghindari keambiguan tadi gitu ya. Jadi melihat urutan pecahan desimal mana yang paling kecil mana yang paling besar itu lihat di paling kirinya semuanya. Kalau misalkan sama lihat ke sebelahnya, ke sebelah kanannya dan seterusnya gitu ya, sampai menuju ke angka yang bisa dibandingkan mana yang paling besar atau kecilnya gitu ya. Berarti yang kedua ada 1,25, kemudian berarti yang ketiganya udah jelas yang 1,3 ini ketiga, terus yang terakhir adalah yang 1,67 ya. Berarti kita tinggal cari mana yang di opsi jawaban yang pertamanya itu adalah si 60% ya. Berarti ini udah jelas B ya. Sip gitu ya, itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 ini hasil dari 3/4 kali 1/3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini udah jelas yang dikerjain duluan itu adalah yang perkalian dulu ya. Ini bisa diubah ke pecahan biasa aja. 8 3/4 itu, ini kan bawahnya pasti 4 ya. Untuk isi yang atasnya berarti kalikan aja 4 kali 8 itu kan 32 tambah 3 berarti jadi 35 kali. Yang ini juga ubah ke pecahan biasa. Jadi bawahnya tetap 3, terus atasnya berarti 3 kali 1 kan 3 tambah 1 berarti jadi 4. Oke. Tambah lagi yang 2 1/2 ini berarti jadi bawahnya tetap 2. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Nah, untuk yang pembagian ini bisa diubah aja perkalian ya. Tinggal dibalik aja, jadi asalnya 3/4 berubah jadi 4/3. Oke. Ini nih ya. Lalu kita bisa coret-coret aja atas bawahnya, ini bisa 4 bagi 4 kan jadi habis tuh. Terus ini 4 sama 2 juga bisa dicoret ya, ini jadi 2 sisanya. Tinggal 35/3 ya, ditambah 5 kali 2 berarti 10 ya, 10/3. Udah deh, tinggal kalian jumlahkan aja berapa per 3 gitu ya. Nanti ini artinya pembagian ya, yang ini artinya tuh bilangannya atasnya berapa gitu ya. Kalian hitung sendiri ya, 35 tambah 10 berapa. Nanti dibagi sama 3. Kemudian nanti tinggal tulis hasilnya berapa gitu ya. Setelah dibagi 3. Pokoknya sengaja nggak sampai tuntas nih ya, biar kalian bisa nyoba sendiri dan tidak hanya menyelin saja dari pembahasan video ini. Oke, lanjut lagi yang nomor 3. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya segini dan segini untuk dibagikan pada warga. Ya berarti kalau misalnya kan kondisinya begini, itu kalian kan tambahkan dulu si ini sama ini, tambahin, kemudian nanti dibagi dengan 7,5. Oke, 55 tambah 64, 55 1/4 tambah 64 3/4. Untuk pecahan campuran kayak gini kalian bisa jumlahkan bilangan yang besarnya, maksudnya bilangan yang di depan pecahan biasa ini 55 tambah 64 kalian bisa jumlahkan biasa dulu. Jadi
5 tambah 4 119 ya, 119 nanti digabung dengan yang penjumlahan 1/4 tambah 3/4. Nah, boleh kayak gini nih ya. Ini untuk pecahan campuran yang dijumlahkan. Berarti ini 119 nanti tambah dengan hasil yang sebelah ini berarti 4/4 ya. 1 tambah 3 4, 4/4. Berarti 1 nih ya, berarti jadi 120. Nah, 120 ini hasil jumlahan terigunya. Kemudian mau dibagi ke warga sebanyak 7,5 ewang gitu ya. Ya berarti tinggal bagi aja 120 dibagi 7,5. Biar lebih mudah kan Pak Ogi biasanya ini diubah ke pecahan biasa aja. 120 dibagi 75/10 nih ya. Terus karena pembagian pecahan biasa dibalikan ya. Jadi 120 dikalikan dengan 10/75. Nah, hasilnya adalah, nah kalian bisa hitung sendiri ya, ini bisa dicoret. Perkecil dulu biar angkanya nggak terlalu besar. Dibagi 5. Ini kan jadi 2. 75 dibagi 5 berarti 15 ya. 15. Nah, kalian tinggal bisa hitung 120 kali 2 240 ya, 240 dibagi 15 gitu ya. Kalian bisa langsung bagi aja 240 bagi 15 atau diperkecil lagi gitu ya. Bisa menjadi bagi 3 misalnya nih ya. Ini kan jadi 80, ini bagi 3 jadi 5. 80 dibagi 5 tuh berapa? Nah, nanti tinggal cari aja jawabannya di sini nih ya. Oke. Itu nomor 3, lanjut lagi nomor 4. Nomor 4 ini aljabar nih ya. Kalian bisa gunakan konsep pindah ruas. Di sini yang ditanya adalah nilai M dikurangi 8. Jelas ini harus dicari tahu dulu nilai M-nya berapa nih ya. Kalian bisa selesaikan atau mencari tahu nilai M-nya itu dengan menyelesaikan si persamaan ini nih ya. Pindah ruas ya, yang angka dengan angka, huruf dengan huruf, ini berarti 5M-nya tetap nggak pindah, 2M-nya kita pindahkan ke sini berarti jadi min 2M. Sama dengan 16-nya nggak pindah ya. Di ruas kanan tetap 4-nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif, asalnya positif jadi negatif. Ini jadi 3M sama dengan ini 12, jadi M-nya sama dengan 12 dibagi 3. Nah, berapa tuh ya? Nah, nanti udah selesai dibagi, nanti nilai M-nya kan dapat ya, M sama dengan berapa tuh. Nah, tinggal masukkan aja ke sini nih. Jadi M dikurangi 8 itu adalah M yang hasil dari sini dikurangi sama 8. Hasilnya berapa tuh ya? Nanti tinggal cari jawabannya di sini. Sip ya. Itu nomor 4, nomor 5 juga hampir sama kayak nomor 4 tadi. Nilai dari 2x tambah 3. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai x-nya berapa gitu ya. Bisa kita selesaikan yang ini nih. Ini kalau misalnya ada bentuk kayak gini, artinya itu dikalikan dulu ya, kali pelangi istilahnya. 4 kali x berarti jadi 4x. Terus kemudian 4 kali min 2 berarti jadi min 8 tambah 3 sama dengan 2x dikurangi 6. Tinggal pindah ruaskan aja nih, 2x nya kita pindah ruaskan sebelah sini nih ya, sebelah kiri. Lalu si min 8 tambah 3 kan jadi min 5. Min 5 pindah ruaskan sebelah kanan ya. Ini terus dulu ya, min 2x nya sama dengan ini min 6 nya nggak pindah ya. Min 8 tambah 3 kan jadi min 5 tadi ya. Min 5 pindah ruas berarti jadi tambah 5 di sini nih. Ini berarti jadi 2x sama dengan min 1. Mau dicari sampai x nya juga boleh ya, min 1/2 berarti ya. Atau kalau Pak Ogi mah karena di sini yang dicarinya itu 2x itu ya, udah wes sampai sini aja. 2x itu karena min 1 ya udah, jadi di sini adalah min 1 tambah 3. Udah deh. Hasilnya dapat di sini. Gitu ya. Boleh Pak sampai tuntas min 1/2 atau mau jadi ini aja Pak, kan sini yang ditanya adalah 2x ya. Ya udah, berarti tinggal masukin aja 2x kan min 1 ya. Jadi 2x yang ini diganti jadi min 1. Nah, oke. Itu ya. Sip, itu yang nomor 5, nomor 6 juga ya. Ini yang nomor 6 kalian bisa selesaikan biasa ya, ini nilai x yang ditanya tuh di sini. Berarti ya tinggal sama caranya kayak nomor 4 dan nomor 5 tadi nih ya. Oke, ini dihapus dulu aja biar lebih fokus ya. Nomor 6. Pindah ruas
Ini berarti jadi 2x dikurangi 2 sama dengan yang ini 3/4 x tambah 3. Oke. Nah berarti kalau misalnya kalian tidak alergi sama pecahan, boleh ini langsung pindah ruas aja. Tapi bagi yang males sama yang pecahan kayak gini, kalian bisa hilangkan pecahannya dengan mengalihkan semuanya dengan 4. Dari mana 4? 4 itu dari, ini kan 3/4 ya, dari penyebutnya nih 4. Jadi kalau penyebutnya 3 ya berarti kaliin 3, penyebutnya 2 berarti kaliin 2 dan seterusnya. Itu ya, kaliin 4 semuanya, jadi 4 kali 2 berarti jadi 8x. Ini akibatnya berubah ya. Min 2 kali 4 jadi min 8, 3/4 kali 4. Caranya gini, lihat. 4 bagi dulu dengan 4 sini nih, dibagi 4 bagi 4 kan 1 ya, 1 kali 3 jadi 3x. Nah gitu ya, tambah 4 kali 3 jadi 12. Tinggal pindah ruasin aja, 8x min 3x ya sama dengan 12 tambah 8. Kalian tinggal selesaikan ya, ini berapa, ini berapa. Nah ini kan titik-titik x ya, 8 kurangi 3 berapa tuh, jadi nanti tinggal dibagi aja hasil dari yang sebelah sini, kemudian nanti dibagi dengan yang ininya berapa tuh ya, nanti dapat deh nilai x nya berapa ya. Lanjut lagi untuk yang nomor 7. Sorry, ini kok jadi begini ya, pencet. Lanjut yang nomor 7. Oke, nah ini sama kayak sebelumnya. Cuman di sini adalah pertidaksamaan. Kalau yang tadi mah persamaannya, ini pertidaksamaan. Prinsipnya tinggal pindah ruasin aja gitu ya. X dengan X, angka dengan angka gitu ya, atau huruf dengan huruf. Ini yang dipindah adalah si 5x-nya. Lalu 3-nya pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi yang jadi patokan tuh atau pembagi ruasnya itu adalah si pertidaksamaan ini nih, kecil dari sama dengan. Oke, kita tinggal lanjutin aja. Bisa di sini 3x dikurang 5x ya, karena ini 5-nya pindah ruas ini jadi negatif, kecil dari 21 tambah 3 gitu ya. Ini dihasilkan jadi min 2x kecil dari ini 24. Nah untuk di pertidaksamaan catatannya, hati-hati ketika si nilai koefisien hurufnya itu negatif. Kalau ini negatif, tandanya dibalik. Tanda apa? Tanda pertidaksamanya dibalik gitu ya. Jadi yang asalnya kecil dari jadi besar dari ini. Jadi kayak gini nih. Nah gitu ya. 24 dibagi min 2. Nah gitu. Terus lanjutkan lagi, berarti x besar dari sama dengan negatif 12 gitu ya. Nah, sebetulnya sampai sini udah selesai, tapi di sini harus kalian terjemahkan. Maksudnya x besar dari sama dengan min negatif 12 itu apa? Jadi cari bilangan yang lebih besar nilainya dari negatif 12. Sorry, cari bilangan yang lebih besar atau sama dengan, karena dia ada sama dengannya, atau sama dengan negatif 12. Bilangan yang lebih besar dari negatif 12 itu kan negatif 11 ya, negatif 10, negatif 9 dan seterusnya. Tapi angka 12 ke bawah ya, karena ada si tanda negatifnya sini, tanda sama dengannya. Artinya jawabannya ya berarti yang A dong ya. Negatif 12, negatif 11, negatif 10, negatif 9 dan seterusnya gitu ya. Ini titik-titik itu artinya berkelanjutan seterusnya mengikuti pola yang sebelumnya. Oke, itu yang nomor 7. Lanjut lagi yang nomor 8 sekarang ya. Oke, sampai nomor 9 aja ya untuk part 1. Nomor 8, ini panjang sisi sebuah segitiga sama kaki adalah 2x min 5, kemudian x tambah 6 dan 3x min 4. Ini kalau kita gambarkan segitiganya, ini pakai gambar segitiga yang warna merah ini kan, sisi-sisinya itu di sini mah pakai aljabar nih ya, pakai bentuk aljabar nih. Biasanya kan kalau soal-soal begini tuh ada angka ya, bukan bentuk aljabar, tapi ya sama aja lah ya. Ini
Aljabar itu bilangan apa, huruf ya. Hurufnya itu mewakili bilangan sebetulnya gitu ya. Jika keliling segitiga yang sama kakinya 27, maka sisi yang sama adalah, oke, ini harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa nih ya. Harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa supaya nanti bisa dapetin nilai X-nya dan panjang sisinya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini keliling yang diketahui ya, keliling segitiga itu kan menjumlahkan semua sisinya nih ya, menjumlahkan semua sisinya, artinya sisinya itu ada 2x min 5 ya, ini tambah ini nih ya untuk keliling nih ya. Oke, tulis ulang di sini ya, 2x tambah 5 2x dikurang 5 ditambah dengan x tambah 6 tambah lagi dengan 3x min 4. Nah, gitu ya, sama dengan kelilingnya nih ya. Kelilingnya itu adalah 27. Kita tulis di bawahnya 27 sama dengan, kita rapin si huruf-hurufnya ini 2x tambah x tambah 3 jadi 6x ya, 2 tambah 1 tambah 3 jadi 6x. Lalu min 5 tambah 6 1 kan ya, positif 1 tambah 1 dikurangi 4 1 dikurangi 4 jadi min 3. Oke, pindah ruasin, 27 tambah 3 sama dengan 6x, berarti ini 30 ya, 30 sama dengan 6x. Udah gini ya, tinggal dapat x nya ada 30 dibagi 6, yaitu x nya adalah 5 ya. Udah kayak gini gimana? Belum selesai nih ya. Jadi di sini yang ditanya adalah panjang sisi yang sama nih ya, panjang sisi yang sama. Panjang sisi yang sama itu kita harus terjemahkan dulu atau harus diganti dulu nilai x-nya jadi 5 nih ya. Ini kan berarti jadi 2x min 5 ini, kalau x-nya diganti sama 5 kan jadi 2 kali 5 10 ya, 10 dikurangi 5 ini jadi 5. Terus yang ini diganti x-nya jadi 5, jadi 5 tambah 6 berarti jadi 11. Yang ini berarti jadi 3 kali 5 kan 15. 15 dikurangi 15 dikurangi 4 berarti jadi 11 gitu ya. Nah, panjang sisi yang sama adalah, ini bisa kita lihat ya, kan tadi panjang sisinya ini ada 5, ada 11, ada 11, panjang sisi yang samanya adalah 11 gitu ya. Panjang sisinya adalah 11. Jadi yang C jawabannya gitu ya. Oke. Kayaknya sampai ini aja dulu ya untuk bahasan part 1 videonya. Nanti kita lanjutin lagi di part kedua untuk nomor 9. Supaya nggak terlalu lama, ini udah 20 menitan videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video part kedua.